ekor menjelang vertikal dari seluruh Bros TV kembali mengudara di hadapan Bros TV setelah seremonial pembukaan seminar perbankan yang digelar oleh Pemda Kota Bogor, Ikatan Notaris Indonesia. Ada Bapak Wali Kota Bogor, Bang Bima. Saya manggil abang aja biar rekap ya. Kang. Oke, Kang. Abang di Jakarta. Kang Bima didampingi oleh Ketua Pemda, Kang Samsuri dan Kang Anang. Kang Alwi. Oh, diganti nama? Oke, Kang Alwi. Saya langsung aja ke Kang Bima dulu nih. Ini agak keluar nih, Kang. Keluar dari tema judul seminar. Nah, ini terkait dengan Perda 11 yang juntonya itu ke PP 35. Bang Alwi pasti apa? Bahkan pasti paham. 35 tahun 2024, ujung-ujungnya Undang-Undang Nomor 1 2019 tentang BPHTB. Sedangkan saat ini kan sedang di MK kan, di judi review. Nah, dengan adanya kasus ini, apakah itu mempengaruhi yang tadi yang Bang Kang Bima jelaskan, ada percepatan daerah terbesar di Bogor, pembangunan, sampai perhubungan, gimana Kang? Seperti yang saya sampaikan tadi di sambutan, harus ada yang sinkron antara satu rencana pengembangan wilayah Bogor ke depan, penataan kota ke depan, dengan apa yang menjadi aturan gitu ya, regulasinya seperti apa dan pemahaman dari semua seperti apa. Jangan sampai itu nggak nyambung. Jadi kita punya perencanaan, punya desain, ternyata regulasinya nggak kompatibel dan pemahamannya berbeda. Makanya saya sampaikan ya komunikasi dan koordinasi atau kolaborasi harus intens antara Ikatan Notaris dengan dinas terkait di Kota Bogor gitu. Dan setiap regulasi, setiap aturan, setiap revisi undang-undang itu pasti harus dievaluasi di lapangan gitu. Seperti undang-undang hubungan keuangan pemerintah daerah, ya sejauh mana kemudian itu mendewasakan fiskal daerah, bukan kemudian malah memberatkan. Ya ada pajak hiburan misalnya yang menjadi keluhan dari teman-teman, itu kan juga menurut saya harus dievaluasi gitu ya. Ya termasuk bagi pendapatan kita untuk PBB BPHTB dalam hal yang dilakukan oleh teman-teman notaris, itu regulasinya seperti apa. Ya saya kira Pak Anang bisa menjelaskan yang lebih teknis lagi gitu. Tapi sebelum ke Pak Anang, saya ke Pak Samsuri ya. Pasal dengan fenomena ini gimana Pak? Ya kan terkait dengan anggota notaris khususnya di Kota Bogor dengan fenomena ini. Ya, terkait mengenai PP 35 tahun 2023 tentang pelaksanaan PPJB berkaitan pembayaran BPHTB, aturan tersebut kan sudah berlaku ya Pak, sehingga untuk saat sekarang notaris itu harus tetap menjalankan aturan tersebut. Namun demikian ketika lagi sedang ada gugatan ke MK tentang PP 35 tahun 2023, itu kan belum ada hasilnya, sehingga nanti kita menunggu apakah dikabulkan atau tidak ya untuk pembatalan tersebut. Jadi kita selaku PPAT harus taat hukum, taat aturan, sehingga apa yang sudah ada aturannya kita jalankan lebih dulu. Ke depan ketika aturan itu bisa dibatalkan, ya kita selaku notaris sangat bersyukur karena mengenai PPJB ini belum terjadi peralihan hak, tapi baru perikatan. Demikian. Nah, penerapannya nih Bang di lapangan. Terkendala nggak dengan permasalahan ini? Kan terkait dengan perbedaan pemahaman. PPJB itu ternyata belum terjadi peralihan. Yang terjadi peralihan itu hanya di AJB, dan itu aktanya akta PPAT bukan akta notaris. Sedangkan PPJB itu akta notaris yang melakukan tanggapan. Baik, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Samsuri, bahwa aturan itu sudah berlaku dan kita harus mematuhi aturan yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Kita pun terjemahkan ke dalam Perda 11 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah. Kami sudah berdiskusi dengan teman-teman di PPAT, kami juga sudah melakukan sosialisasi terkait dengan kegiatan bahwa proses JR biarkan terus berlanjut, tapi kemudian ketentuan itu tetap harus kita patuhi. Sehingga tadi kalau ditanya apakah kemudian ini mempengaruhi terhadap PAD secara signifikan, tidak, karena memang
teman-teman notaris pun sudah memahami itu dan melaksanakan apa yang menjadi amanat di dalam aturan. Karena kami pun terus berkomunikasi dan sekali lagi kami melaksanakan regulasi yang sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Karena kami pun tidak bisa merubah itu kalau undang-undangnya tidak bisa dirubah. Gitu. Oke, itu tidak bisa dirubah. Tapi mungkin nggak ada sebuah kebijakan ketika itu diterima perubahan itu, BPHT yang sudah dibayarkan bisa dikembalikan ke teman-teman notaris dan sebagainya. Apakah nanti ke depan ada wacana itu, Bang Bima? Yang penting itu kan semuanya ada payung hukumnya. Ya. Nggak mungkin pemerintah kota tiba-tiba mengeluarkan perwali gitu ya untuk mengatur sesuatu yang tidak diatur di atasnya. Ya, jadi betul kita tunggulah hasil dari judicial review itu seperti apa. Dari situ kan biasanya diperintahkan gitu. Aturan turunnya seperti apa. Mungkin harus dibuat PP, permen dan lain-lain gitu. Itu yang harus kita tunggu untuk menjadi landasan kita. Kalau selama itu tidak ada kan juga sangat berbahaya gitu. Kang Bima, untuk 45 hari ke depan nih, untuk lebih mempereratkan hubungan antara Pemda dengan teman-teman notaris BPHT, apa nih rencana ke depan? Ya, saya kira masih ada waktu nanti untuk, ya kalau coffee morning kayaknya memasuki bulan puasa agak susah. Jadi mungkin nanti bisa ngabuburit atau buka bersama dengan teman-teman notaris gitu ya, untuk diskusi lebih teknis. Yang forumnya nggak sebesar ini, ya silahkan aja pengurusnya gitu atau perwakilannya, bisa di balai kota, bisa di mana. Saya akan dudukan nanti dinas terkait atau bahkan para camat juga yang banyak berkoordinasi dengan PPAT gitu ya. Bang, sebelum terakhir saya mau nanya ke ketua, ketua pelaksana. Alasannya apa sih Bang mengangkat seminar perbankan syariah sedangkan fenomena yang terjadi kan saat ini undang-undang nomor 1 kok malah keluar dari rules? Apa yang target ini? Kenapa kok kepikiran kok malah seminar syariah perbankan? Betul. Terima kasih. Rencana awal memang kami akan buatkan seminar yang memang ada 2 sesi Pak. Berkaitan dengan materi internal kami, notaris, ada rencana majlis MPD dan lain-lain, itu kita akan bahas. Tapi mengingat perbankan syariah kan perlu waktu yang lumayan cukup panjang untuk pembahasannya, maka kita fokuskan Pak hari ini. Dan ternyata antusias dari peserta notaris baru itu luar biasa, karena ini akan menjadi syarat utama berkaitan dengan nantinya kerjasama dengan bank syariah. Sertifikat bisa digunakan. Jadi ketika notaris belum punya sertifikat tersebut, otomatis dia belum bisa bekerja sama dengan bank syariah. Itu salah satu syarat notaris yang ingin bersama dengan bank syariah. Makanya diangkat seminar. Betul. Jadi berangkat dari situ, maka kami adakan itu, kita fasilitasi. Dan luar biasa antusiasme peserta, bukan hanya dari Jawa Barat, ternyata luar Jawa juga banyak, Sumatera sampai Kalimantan. Luar biasa Pak hari ini. Tanggapannya Bang Imam, melihat antusias anggota ternyata bukan hanya dari Jawa tapi dari luar pulau. Ya, memang kita sudah prediksi dari Pemda juga, yang arahan dari Pemda awalnya memang ada 2 seminar, diantaranya itu yang pertama masalah MPD, kewenangan dan tugas jabatan MPD, yang kedua adalah pelatihan syariah. Sehingga dari 2 materi tersebut setelah dirapatkan ternyata lebih cenderung ke pelatihan syariah. Nah, menanggapi yang tadi pertanyaan dari Gross Akte bahwa kenapa tidak mengangkat masalah PP 35 tahun 2023, karena aturan itu sudah berlaku, sudah diterapkan, sehingga tidak perlu dibahas lagi. Selama masih aturan itu belum ada perubahan, ya kita jalankan saja. Adapun ada gugatan judicial review ke MK, ya kita tunggu saja. Intinya gitu. Terakhir buat Bang Bima nih, Bang Bima betul nggak PAD yang terbesar itu dari sumbangan notaris PPAT di Kota Bogor? Apanya? PAD. Pemasukan PAD-nya dari notaris PPAT. PAD-nya ya nomor 1 komposisinya kan dari pajak ya, restoran dan lain sebagainya. Nomor 2 dari BPHTB. Oh iya, nomor pertama ya BPHTB. Kedua baru hotel restoran. Bang, ada nggak kepikiran dari Pemda untuk memberikan reward ke BPAT notaris dengan
sumbangan yang terbesar nih. Ya, kita terbuka dengan opsi-opsinya gitu. Silakan teman-teman tuh konsepnya seperti apa. Kalau ada benchmarknya di kota lain yang bisa jadi contoh buat kita, ya kita nggak apa-apa gitu ya. Yang penting idenya gitu. Oh. Ya. Izin begini. Ya, silakan. Benar banget. Kita setiap tahun melaksanakan kegiatan yang namanya Gebyar Pajak. Salah satunya penghargaan terhadap para wajib pajak dan salah satunya adalah notaris yang kita berikan penghargaan dari Pak Wali Kota. Di tahun kemarin, 2 tahun terakhir kita memberikan itu. Penghargaan kepada notaris yang memberikan terbesar nilai transaksi di BPHTB. Kita sudah lakukan itu. Ya, tapi maksud saya kalau penghargaan itu kan simbolis ya. Kalau ada advantage keuntungan dalam hal-hal lain untuk teman-teman notaris ya kita terbuka aja. Gitu konsepnya seperti apa gitu. Mungkin ada terakhir closing statement dari Bang Kang Bima. Ya, saya terima kasih atas undangannya.